Dan pokoknya di situ kita diajak ngobrol lah gitu kan, diajak ngobrol terus ditanya cita-cita kamu apa gitu. Abang tahu nggak cita-cita saya dulu apa? Belum. Cita-cita saya Miss Universe. Miss Universe. Tapi mohon maaf, tetenya udah makin gede. Ketinggian. Udah makin. Tapi karena kedekatan saya sama mama, ya mama orang yang pertama yang pengen saya bahagiain. Jadi kenapa sampai sekarang saya nggak pacaran? Salah satunya itu mama saya. Saya pengen bahagiain dia. Oke, saya kerja cari uang ya buat mama saya. Evelyn juga pintar, bukan anak bodoh lagi yang dulu dibully, bukan ya. Evelyn harus yakin dan percaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, di hadapan saya sekarang telah hadir seorang narasumber yang katanya dulu pernah menjadi korban bully. Tapi seperti apa kejadian yang sebenarnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam. Malam, Mbak. Malam Kak Evelyn. Iya, malam juga. Ya, Kak Evelyn. Wah, ternyata sesuai ya sama yang di foto ya, Mas ya. Iya dong, Bang. Iya, Masa kagak, sesuai. Bang? Gimana? Ya, Kak Evelyn, mungkin Kak Evelyn perkenalkan diri dulu nih kayaknya. Ya, kok Kak Evelyn ini saya dengar voice note-nya itu logatnya nih Betawi banget. Tapi wajahnya nih kayak saya. Cindo ya. Jadi kok wajahnya kayak saya tapi logatnya Betawi gitu. Oke, gimana ya perkenalannya ya? Ya, intinya saya itu orang Chinese, tapi gimana ya? Campurannya aduk-aduk. Mama saya Cindo. Ya. Cindo, lebih tepatnya Bekasi. Bekasi kota sono no. Oh. Nah. Udah ketawa lagi baik kan. Nah, kalau babe saya, si babe ini orang Taiwan asli. Oh, gitu. Cuma emang anaknya udah lahirnya brojol di mari ya bagaimana. Keikutan sama biangnya juga ngomong begitu, Bang. Ya udah begini dah gitu. Oh, gitu. Jadi semuanya udah brojol di Bekasi. Udah Bekasi. Termasuk bokap juga nih. Bokap enggak boleh diimpor. Oh. Impor dulu baru kesini. Boleh diimpor, gitu. dia beranak pinak di mana. Kalau nyokap Bekasi. udah brojol di Bekasi juga. Tapi keturunan Chinese itu masih kental banget. Jadi kayak nenek kakeknya itu masih dari China langsung. Wih, gitu. impor banget juga. ya. Jadi bukan kayak dari Ponti gitu, dari Bangka bukan. gitu ya. Tapi itu lebih ke kakek nenek mama. Tapi untuk mamahnya mama berarti neneknya saya udah lahir di Indonesia. Oh. Gitu. Sama ngomongnya juga. Karena kan orang Cina kebanyakan dagang ya Bang ya. Dagang di pasar ya udah keikutan ngomongnya, bahasanya Betawi juga gitu. Ini kayak podcast paling ngakak. Iya, jadi saya juga pas dengar ceritanya cerita horor ini kagak masuk. Lah orang ngomongnya Betawi dantah bagaimana? Yang ada nanti nggak serem, orang ketawa nih denger ngakaknya. Ya udah kita saranin buat ke channel yang satunya, yang membahas obrolan bebas. Betul. Gitu. Oke, nah sebagai keturunan Cindo nih, ada kesulitan nggak sih Kak Evelyn ini dalam bergaul? Untungnya sih kagak ya Bang ya, karena mungkin ngomongnya juga nih jadi berbaur gitu. Jadi gampang aja gitu kalau buat berbaur sama yang lain gampang. Malahan kayak di kantor nih, saya justru gampang berbaur sama orang gudang. Karena kan kantor saya itu bawahnya ada gudang. Jadi saya gampang berbaurnya. Jadi kayak
dipanggil empok gitu. Oh. Saking berbaurnya gitu ya Bang ya. Bagaimana dah tuh gitu dah kita mah. Nah, jangan-jangan si Kak Evelyn ini termasuk yang kemarin bulan puasa ini ya nyerbu takjil ya. Lah kita mah mak Yang kita ngabisin. dagang takjil mak kita. Mak kita justru dagang takjil. Bukan yang nyerbu. Kita comotin dari mak kita. Gua kira dia yang ngabisin takjil loh. Kagak. Ternyata udah takjilnya diambil, diborong sama nonis. Ininya juga udah apa? Takjilnya juga ini ya baju koko semuanya udah diborong semua nih. Ternyata jualan juga. Jualan otak Cina tetep Bang, otak cuan kenapa? Bagaimana? Tetep otak cuan. Ada lagi Peluangnya. momen begitu ada dagang. Peluang bener. Setahun sekali Lah ya. iya lumayan itu. Kagak manyun-manyun amat tuh Bang. Iya. Ini kita acara apa sih kok kayak ngelawak bae aduh. Iya bener. Ya apa namanya tante ya, ada teman-teman tante mamanya dari Evelyn nih. Biasa kebetulan dipanggil ada Emak Ciblak. Mak Ciblak. Ini biasa dipanggil Ciblak. Ini Emak Ciblak. Ciblak itu cici nyablak. Oh cucunya Blak. Ini anaknya Ciblak, Konyol. emaknya Mak Ciblak, gitu Bang. Oke. Nah, kita lanjut Kak ya. Ini seru banget ya. Tapi saya penasaran dengan kehidupan Kak Evelyn ya dulunya seperti apa gitu. Ini pernah nggak sih Kak kayak semacam apa ya dibully gitu sama orang, atau misalkan Kak Evelyn dijauhi karena mungkin kebanyakan ya, bukan kita ini ya, saya sebenarnya pengen banget nih, kebetulan teman-teman saya juga banyak yang cindo juga ya, jadi mereka ya banyak ketika gua tanya kenapa sih lo kayaknya suka nggak mau nih bergaul sama orang pribumi gitu, maksudnya pribumi itu ini ya orang lokal ya, lokal situ gitu. Ya sebenarnya gue mau aja sih katanya. Kadang-kadang justru mereka suka nggak nerima nih gitu. Oh gitu. Tapi gue diterima loh. Tapi gue abal-abal. Cindo abal-abal. Abal-abal. Ini cindo asli tapi ngomongnya aja kayak kagak cindo kita ya. Cindo abal-abal, ini mukanya aja yang cindo. Abal-abal. Oke, Kak Evelyn, silakan kalau mau dijawab yang apa? yang pembulian gitu. Pembulian. Sebelumnya ada yang ngejauhin enggak gitu sebelum? Itu sih lebih ke zaman sekolah. Oh, zaman sekolah ya. Zaman SMP gitu. Tapi sebenarnya kayak udah dari SD juga udah mulai ada yang menjauhin saya gitu. Tapi entahlah dengan alasan apa, mungkin karena mungkin anak sekolah kali, anak kecil gitu kan, jadi geng-gengan dan saya dijauhin gitu. Tapi yang paling berasa itu pas zaman SMP. SMP itu parah banget sampai saya bukan nyaris lagi sih, sampai pengen bunuh diri. Oh iya. Iya. Oke, itu gimana ceritanya Kak? Bisa diceritain tuh? Mungkin saya cerita dari zaman saya SD kali ya. Oke. Itu karena sama kayak sama keluarga juga lah, ada berkaitan sama keluarga. Karena pembulian saya juga ada bawa keluarga gitu. Nah, mungkin dari zaman saya SD dulu lah. SD dulu tuh saya kan pernah di Bandung. Di Bandung itu SD. Terus kelas 5 semester 2 sebalik ke Bekasi karena usaha keluarga saya bangkrut di Bandung gitu. Jadi keluarga saya kan bikin sepatu terus bangkrut gitu. Sepatu apa? Sendal sih sebenarnya, sendal cewek. Oh. Sendal cewek biasa masukin ke departemen store gitu. Nah, terus udah gitu bangkrut nih. Akhirnya saya balik ke Bekasi. Untungnya masih ada rumah, masih ada mobil juga masih ada. Terus udah gitu, ya mungkin kalau saya pikir nih ya sekarang Bangnya udah semakin saya gede nih, saya mikir kayak ini juga orang tua saya kayak terlalu pede banget gitu Bang. Kayak jalanin bisnis itu ya tenang lah, pasti bisnis gua aman lah, lancar lah gitu loh. Tapi gak memikirkan ada namanya resikonya gitu kan.
Dan ketika ada resikonya itu dia nggak prepare apapun gitu. Jadi uang sekolah apa segala macam itu ya emang sekalian diputer jadi bisnis juga gitu loh Bang. Jadi uang bisnis, uang sekolah itu barengan semua gitu. Jadi dia nggak punya prepare kan. Pas giliran bangkrut ya udah bingung dong sekolah gimana gitu. Tapi untungnya pas balik ke Bekasi itu belum parah-parah banget sih. Tapi udah mulai goyang lah perekonomian kan. Terus udah gitu mama saya jadi dagang. Oke. Mama saya emang udah bakat dagang. Udah bakat dagang, dia jadi dagang. Waktu itu di Pekayon sono, di perumahan apa itu ya? Lupa dah. Sini. Iya. Pekayon sini. Iya, Pekayon. Bukan sono. Ini Pekayon. Ini Pekayon belakang, Pekayon depanan sono. Yang depanan. Okay. Nah, Pekayon depanan tahu nama perumahannya apa ya? Lupa dah saya. Nah, dagang dia di sono bawa masih pakai mobil kan. Jadi dia buka apa namanya bagasi mobil gitu, dia dagang di situ depan sekolahan. Terus kalau kayak food truck gitu ya. Dagang kue sih, dagang kue-kue kering, kue-kue pasar gitu lah. Terus udah gitu udah siang-siangan nih. Kalau udah dagangannya dikit dia keliling bawa rinjing. Rinjing tau Bang Rinjing? Oh, keranjang. Keranjang. Iya, keranjang. Bawa rantang. Oh. Rinjing. Bawaan rinjing. Gua udah lama, udah 5 tahun gua di Bekasi kagak tahu itu namanya rinjing. Bawaan rinjing mah kita itu keliling tuh bawaan. Kadang bawa payung juga tuh dan cincin dagang dah bagaimana dah tuh ya keliling nawarin ke rumah gitu kan. Terus waktu itu juga saya sempat ngikut karena kan soalnya sekolah itu udah mulai libur tuh hari Sabtu, udah mulai diterapkan libur hari Sabtu kan. Jadi saya ikut nih sama mama saya. Jadi dari pagi tuh belanja ke Senen saya ngikut. Masih ngantuk-ngantuk ya bodo amat gitu kan. Saya nemenin emak saya nih. Saya ngikut terus pas giliran ya ngikut dagang lah kayak biasa gitu. Makanya saya juga ikut keliling gitu kan ke apa namanya ke rumah-rumah orang gitu, nawarin Bu mau kue enggak. Kadang ada yang enggak mau gitu. Pokoknya begitulah buat nyambung hidup dah gitu. Waktu itu masih ada mobil, masih ada rumah. Tapi orang tua saya itu termasuk yang mempertahankan rumah sebenarnya. Terus sama mobil juga sebenarnya pengen dipertahankan. Tapi ya mau gimana gitu Bang, karena kondisi ekonomi. Sedangkan saya dulu sekolah, orang tua ini termasuk orang yang mau anaknya itu dapat pendidikan yang terbaik. Walaupun kondisi ekonomi lagi goyang, tapi tetap mau kalau masih bisa lah gitu, ya tetap lah di sekolahin di tempat yang bagus gitu. Dan biaya sekolahnya lumayan gitu. Jadi ya udah mama saya akhirnya jual mobil gitu. Jadi udah nggak dagang lagi, jual mobil. Terus itu jual mobil saya kelas 2 SMP kayak udah mulai jual mobil gitu. Terus ya di SD juga ya mulailah ada orang-orang yang jauhin saya, mungkin ngelihat mama saya dagang gitu kan, karena juga mama saya untungnya nggak malu-malu orangnya gitu. Jadi dagang juga di sekolahan kadang ngegelar gitu apa namanya. Sambil nganterin saya, kadang ada guru yang beli gitu. Jadi nggak malu-malu mama saya juga, dan saya juga emang diajarkan sama mama saya nggak usah malu. Untuk apa malu? Kan ini halal kok gitu kan. Ya udah, jadi teman-teman juga beberapa yang tahu. Ya mungkin itu juga lah ada yang jadi ngejauhin saya gitu. Karena kan sekolahnya termasuk sekolahan elit gitu. Jadi mungkin karena itulah saya dijauhin di SD. Terus SMP ini ya pembuliannya udah makin parah. Udah makin parah lah di SMP itu. Sampai di SMP itu yang membuat saya jadi depresi. Itu di SMP. Depresi sampai ya hampir bunuh diri lah gitu. Sebenarnya awalnya sih kalau saya runtutin dia itu sebenarnya dari awalnya itu guru saya ini ada salah satu guru lah itu yang tiba-tiba nih emang saya jujur aja nih blow on di sekolah itu mohon maaf nih kagak bisa, saya otaknya tuh sekolah bagus di sekolah mahal otaknya kagak nyampe kagak nyampe deh Bang otak saya mah Bang di situ mah ya. Terus dah nyeploskan Betawi. Nah terus udah gitu jadi sering lah nilai jelek gitu kan. Terus sering banget dapat selalu teguran lah dari wali kelas itu, kalau nilai gini nih bisa ngenaik kelas gitu. Tapi ada salah satu guru nih yang kayak ngancem. Jadi waktu itu kayak manggil saya sama teman saya ada berdua nih. Emang nih sama otaknya ya 11-12 kita isinya. Nah jadi kita dipanggil, teman-teman udah pada keluar. Saya waktu itu kayak saya ingetnya di lab apa ya, lab kimia atau fisik, lab kimia kayak waktu itu.
Terus udah gitu saya dipanggil berdua nih sama teman saya itu. Pokoknya guru ini ngomong, kalau nilai kamu begini terus gak bisa naik kelas mau. Tapi kayak dengan nada yang kayak ngancem gitu. Tapi saya pikir kayaknya bukan karena dia ngancem deh. Tapi karena emang dia itu kan kayak orang daerah. Ada salah satu daerah kan yang ngomongnya kayak marah-marah ya. Padahal sebenarnya dia gak marah-marah gitu kan. Nah tapi saya langsung kena mental di situ, langsung ngedown. Terus pas balik ke kelas, temen saya tantrum, terus ketepaan nih saya, ngerti ketepaan bang? Apalagi oh Tuhan. Ketularan. Oke, ketularan. Gue Betawi ketepa. Nah ketularan lah nih saya nih sama temen saya ini. Jadi temen saya tantrum, terus saya tantrum juga. Jadi saya nangis di situ, teman saya deketin juga saya jadi kayak kesel gitu, saya lempar barang gitu. Saking udah kena mental gitu loh bang. Terus udah gitu akhirnya dipanggil lah ke guru BK. Di guru BK ini saya ingat betul ada 2 guru BK. Yang salah satunya ini masih suka komunikasi sama saya, gurunya ini. Dan pokoknya di situ kita diajak ngobrol lah gitu kan, terus ditanya cita-cita kamu apa gitu. Abang tahu nggak cita-cita saya dulu apa? Belum. Cita-cita saya Miss Universe. Miss Universe. Tapi mohon maaf, tetenya udah makin gede. Ketinggian. Udah makin gede, tinggi saya kagak nyampe bang. Segini-gini juga ya, bagaimana mau jadi Miss Universe ya? Bahasa Inggrisnya jauh celang cepung. Orang cita-cita itu yang wajar-wajar Tondo. Misal mau jadi dokter, mau jadi insinyur, pilot. Ini Miss Universe. Lah dulu nih ada ceritanya bang. Soalnya gini nih ya, bapak saya tuh setiap nonton acara Miss Universe, Putri Indonesia sering gini, kamu nanti ini nih kalau udah gede jadi gini ya. Oh iya gitu kan. Jadi keingetnya sama saya begitu kan bang. Jadi pas giliran guru itu nanya, ya udah saya bilang begitu Miss Universe. Pas udah gede tingginya kagak sampai. Bahasa Inggris celang cepung ya bagaimana bang, ya kagak jadi saya. Aduh jadi ngakak baik nih kita. Jadi nggak jadi kan tuh bang. Terus udah gitu pertama tuh dari guru tuh udah mulai bikin saya down banget kan. Udah mulai saya udah sekolah rasanya itu kayaknya lama banget tuh seharian ya. Padahal mah sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Tapi rasanya ya Allah lama banget itu ya, kagak kelar-kelar tuh belajar. Lama banget rasanya, mungkin karena beban kali ya bang ya, beban pikiran. Ya begitu dah, anak SMP aja punya beban pikiran gitu mah ya. Gitu, terus udah gitu ditambah lagi dengan pembulian teman-teman ini. Ya kan, nah, kadang tuh pembuliannya emang sih kan pembulian ada 2 kan, yang verbal dan non verbal. Saya lebih ke verbal, lebih ke kata-kata yang langsung ancelep gitu ke sayanya. Kadang ada kita lagi belajar nih, diem anteng ya, teteh gini. Perasaan gue lihat Evelyn awal-awal mah kayaknya kayak anak pinter ya, tapi enggak. Terus saya cuma diem aja gitu kan, saya cuma diem tapi mendem nih masalahnya. Terus udah gitu ada lagi yang bahkan itu sampai ngebully saya di depan satu kelas. Jadi ada gurunya juga sebenarnya di situ. Dia ngebully saya depan satu kelas gara-gara nilai saya paling tinggi dibandingin dia. Dia itu kesaingan gitu. Biasanya nilai dia yang cakep mulu, lah sekarang kita gitu. Terus udah gitu dia kaci ngomong gini bang ke gurunya, Miss itu nggak salah nilai Evin segitu. Coba cek lagi Miss, siapa tuh salah koreksi katanya gitu. Terus kata Missnya sampai cengok, si guru saya sampai cengok kayak, hah? Kamu nggak boleh gitu ya katanya gitu. Terus teman-teman saya juga pada diem aja sambil ngeliatin saya. Ya cuma ya udah saya diem, saya nunduk aja gitu kan. Mungkin anak itu juga lupa sih. Padahal anak itu tuh dulu SD juga sama saya, SMP juga barengan lagi gitu kita. Terus puncaknya banget sih yang bikin saya drop banget itu karena ada salah satu orang yang ngerasa dia mikir mungkin bestie sama saya, tapi ternyata nusuk dari belakang bang. Jadi dia kayak ngomongin saya itu bodoh depan saya langsung, bahkan
bawa-bawa keluarga saya, dia bilang keluarga saya itu miskin gitu. Emang anak ini tuh deket lah, orang tuanya juga kenal sama orang tua saya karena kita dulu satu SD gitu kan. Mamahnya antar jemput juga sama papahnya, jadi kan orang tuanya kenal juga sama mama saya. Dia tuh kayak ngomong langsung gitu bang depan saya, dia bilang saya bodoh, terus udah gitu saya miskin. Emang sih saat itu bang, karena kondisi ekonomi waktu itu kan saya tadi saya bilang kan saya pernah di Bandung, sekolah di Bandung. Terus udah gitu bisnis orang tua saya bangkrut, saya balik lagi ke Bekasi, masih ada rumah. Waktu itu sebelumnya rumah itu kan dikontrakin, tapi apa ya namanya, kagak diurus sama yang ngontrak bang. Jadi itu rumah ya berantakan, dia bodo amat gitu. Pagar pada rombeng juga bodo amat bang gitu. Pagarnya udah bekarat tapi udah kagak diurus gitu. Sampai atapnya juga kayaknya kalau nggak salah ada yang jebol, bodo amat dia gitu. Terus udah gitu, udah bawa-bawa gitu, udah makin drop lah saya. Tapi kan emang proses untuk sampai akhirnya saya depresi itu emang panjang bang. Jadi kan ada proses-prosesnya kan bang. Mulai saya sering banget namanya susah buat tidur, terus buat sekolah itu kayak rasanya aduh males gitu, kayak nggak ada semangat, kayak mau ke sekolah kayak aduh harus ke sekolah lagi gitu. Walaupun saya harus semangatin gitu karena kan sekolah juga mahal gitu kan, gimana gitu, jadi harus semangatin lah gitu. Terus udah gitu masalahnya sekolah saya ini termasuk sekolah yang ketat ya, jadi setiap minggu itu pasti ada ulangan. Sedangkan otak kagak nyampe ya bagaimana ya. Jadi walaupun saya udah belajar nih, bahkan saya itu kalau buat belajar itu saya nerapin sistem yang di sekolah saya itu ada dalam sebulan itu udah ada nih mau ulangan apa gitu. Saya itu udah prepare. Misalnya seminggu sebelumnya. Saya prepare, saya udah belajar, nilainya jeblok lagi baik bang. Udah belajar mati-matian bang, jeblok lagi baik. Aduh. Mungkin karena itu kali ya, karena saya juga beban ngejalaninnya, karena teman-teman ngebully, jadi saya beban kan. Belajar semati-matian kayak semalam aja sama bayi jeblok bang. Bagaimana ya, saya kenang tuh kayak pas dibagiin lihat kontennya paling jelek bang, ya Allah bang, bagaimana? Masih ponten loh. Masih ponten. Zaman sekarang. Baca dia ngomong ponten. Iya bang, kasih pontenin nilai saya paling jelek, paling remedial lagi. Ya elah capek amat nih hidup ya kata saya ya. Terus udah gitu, mau gimana ya? Belajar lagi sama baik ya. Nilai jelek-jelek juga ya. Allah, kata dalam hati bagaimana nih ya. Capek kita kan ya bang ya. Belum lagi sering banget kan yang saya bilang dapat orang tua saya dipanggil, dibilang sama wali kelas saya, ini bisa nggak naik kelas loh bu, kalau nilainya begini terus, ingin kan jadi beban juga saya bang ya. Ya Allah, saya puyeng dari ini kata saya. Bagaimana ini ya? Udah belajar mati-matian sama baik begini kan. Terus ya Allah ngelangsa amat kita ya. Terus udah gitu, ya udah tuh pokoknya begitulah apa namanya, nilainya anjlok, terus saya pusing ya. Kan jadi beban terus. Terus udah gitu tambah bulian, jadi kayak saya mikir, aduh capek banget ya hidup kayak gini gitu. Terus udah gitu mulai nggak ada semangat. Terus udah gitu mulai yang namanya tidur itu selalu yang namanya sering banget insomnia. Insomnia itu sering banget, kayak tidur itu pokoknya dalam seminggu itu pasti ada tidur yang saya itu bisa sampai malam karena saya insom. Karena kan saya tidur itu lebih sering sama mama, karena papa saya itu kadang suka kerja keluar, maksudnya ada, karena kan dia bisa jadi translator kan. Jadi kadang ada orang dari luar, dia mau bisnis apa di Indonesia, nah bapak saya nih yang jadi translatornya. Jadi kadang dia sering keluar, jadi saya lebih sering tidur sama mama. Kadang tuh saya sampai bangun gitu karena saya nggak bisa tidur gitu kan, kayak aduh udah merem-merem nggak bisa tidur kan, capek juga ya. Terus sampai saya bangun, terus udah gitu saya sampai membangunin mama saya, mah nggak bisa tidur mah gitu kan. Mak saya kacing nyautin lagi nih, ya elah udah ngapa meremin aja, nanti juga tidur, kata mak saya gitu. Aduh, ya udahlah saya tidur aja. Mak saya tuh kagak pernah nanya gitu loh bang, orang sebagai orang tuanya juga nggak aware gitu, maksudnya ini anak kita pakai bahasa Inggris dikit dia ketawa bang. Dia kagak aware tuh mak saya ya. Maksudnya siapa tahu ditanya kayak gitu ya, emang lu ngapa neng gitu ya, apa namanya kok kagak bisa tidur mulu gitu ya. Karena kan sering gitu bang, berulang terus gitu.
Kagak ditanya bang, mending omelin. Iyalah, domelin tidur lo, ngapain mama paling gitu kan? Iya, kagak ditanya. Pokoknya saya mau diomelin bae mama saya, kata saya, ya udah dah, diem bae ya udah merem-meremin ya, tidur juga tuh. Besokannya paginya jam berapa? Jam 4 udah bangun lagi. Dijemput sekolah tuh waktu itu masih udah mulai pakai jemputan karena mobil udah nggak ada. Dijemput tuh jam 5 setengah 6. Karena rumah saya paling ujung, jadi saya jemput duluan gitu kan. Jam 5 setengah 6 saya kudu jalan lagi ke sekolah ya kan ya. Terus sampai di mobil juga nggak bisa tidur karena otaknya masih mikirin, aduh nanti ini ulangan gimana gitu kan. Pas udah terang-terangan kita buka buku lagi tuh, ngebet buku lagi tuh, kita ngeliatin itu catatan kita kan. Terus udah gitu, ya udah pokoknya rutinitas seperti itu kan. Sering nggak bisa tidur lah segala macam, itu udah mulai begitu. Terus udah gitu mulai lagi fase yang dimana itu saya mulai ngerasa kayak udah nggak berharga deh hidup ini, kayak capek gitu, kayak buat apa sih hidup gue kayak gini terus gitu, kayak capek banget kan, maksudnya setiap hari begitu. Terus udah belajar begini nilai jeblok, terus belum lagi orang tua kondisi begini gitu kan, kondisi ekonomi ya gimana nih, maksudnya kalau gue nggak naik kelas gimana gitu kan, mau dipindahin sekolah pasti kan ngeluarin biaya lagi gitu kan. Terus udah gitu saya jadi mikir, aduh gimana ya, kayaknya mendingan udah deh, udahin aja gitu loh. Kayak buat apa sih gue hidup kalau cuma gini-gini doang gitu, kayak nggak berguna gitu kan, kayak cuma nyusahin, cuma bikin orang tua itu khawatir terus gitu kan. Terus udah gitu apalagi tuh saya mikirnya gini, setiap kali saya dipanggil ke sekolah itu tuh mama saya nih harus naik angkot. Oke. Jadi rumah saya di ujung kan, Tambun ujung nih. Sekolah di Harapan Indah. Jadi mama saya itu harus naik angkot 45, kayak mobil elep itu yang gede. Mana ugal-ugalan tuh mobil, mana panas kan. Saya juga mikirin gitu, kayak kasihan emak gua gitu. Terus udah gitu belum lagi kalau dari sekolah dari sekolah nih mau naik angkot lagi pulang itu harus jalan kaki mah. Buat ke tempat angkot. Karena sekolah saya itu ngelewatin angkot jarang. Jadi angkot itu harus agak ke depanan. Dan jalan lumayan lah, ada 200 meter. 200 kilo. 200 meter. 200 kilo. 200 kilo mau udah bolak-balik ke Cirebon. Oh iya maaf ya, lah. Otaknya kan lemot ini. Hah? Iya 1 kilo. Emaknya tuh udah nyautin 1 kilo dah. Nah tuh udah disautin 1 kilo tuh apa kudu jalan. 200 kilo. Oke. Udah oleng aja. Nah kayaknya aku udah jalan panas-panasan. Jadi kan saya juga mikir gitu, aduh kasihan emak gua. Setiap ambil rapot dipanggil, misalnya kan di semester 1 kan udah ada semesteran, udah pokoknya ngambil rapot kan banyak ya. Lah kasihan amat emak kita ya kan, kita mikir begitu bang. Belum ongkosnya. Tunggu. Apa? Ini sebenarnya ceritanya seharusnya sedih ya. Ya kan sedih. Gara 200 kilo bang. Ya, tadi saya udah mau sedih nih bang. Gara-gara saya keceplosannya salah bagaimana bang? Aduh ngakak gue. Oke lanjut. Capek ketawa ini mau gitu. Terus gitu saya kasihan lah sama orang tua. Terus udah gitu jadi saya kayak mikir kan, aduh gimana ya, capek banget gitu, kasihan banget sama orang tua juga. Mau minta pindah sekolah juga nggak mungkin, kayak pasti nggak bakalan ada lah duitnya gitu kan, buat bayaran sekolah aja susah gitu. Kadang tuh harus dipanggilin ke TU gitu karena belum bayaran gitu, masalah bayarannya lumayan, saat itu udah 1 juta, hampir 1.500.000 1 bulan. Wah, gede banget ya. Mehong banget dong gitu. Jadi saya kayak ada gimana ya, mikir kayak makin merasa kayak hidup ini nggak berharga gitu loh, kayak nggak berguna banget sih. Gue nggak bisa buat orang tua gue nggak bisa, gue cuma nyusahin gitu. Ditambah lagi orang-orang itu juga kan ngebully saya kan.
Jadi makin drop sayanya gitu. Jadi makin drop sampai akhirnya saya mulai berpikir lagi apa ya, gimana ya caranya ya nyudahinnya gitu. Jadi saya mikir kayak ya udahlah, selesain aja hidup saya sendiri gitu. Buat apaan sih kayak gini terus gitu. Terus akhirnya saya akhirnya tuh mikir itu lama juga, nggak langsung jebret lakuin gitu. Pemikirannya ya proses lah. Jadi dari awal itu udah mulai muncul, makin lama makin kuat gitu. Sampai itu abang tau gak sih bang, orang-orang mah kan nyiapin apa namanya, bukan warisan ya, nyiapin ini. Netel otak saya udah lemot deh. Nyiapin wasiat kan, biasanya kan nyiapin wasiat. Saya mah orang-orang kan nyiapin wasiat kan ditulis ya pakai tangan ya. Saya mah kagak bang. Lah saya desain. Saya desain sendiri. Jadi saya pakai Photoshop. Saya foto, emang terlalu kreatif saya kayaknya bang. Saya pakai Photoshop nih. Saya pakai Photoshop. Terus udah gitu saya tulis tuh buat mak saya apa, buat bapak saya apa, buat koko saya apa. Koko itu kakak laki-laki saya itu apa? Iya tahu. Lah iya siapa tahu yang nonton kagak ada yang tahu bang. Lah situ mah tahu lah dia. Yang lainnya lakider dia. Lah kagak jadi sedih lagi kan gitu. Iya lupa. Saya juga lupa. Oke. Ini episode terngakak kayaknya. Kasih musik sedih ya. Jangan lupa. Terus udah gitu saya sampai udah nyiapin semua itu, sampai saya siapin juga lah, maksudnya alasan saya kenapa akhirnya memilih jalan ini gitu. Saya tulisin juga. Itu saya simpen waktu itu kan masih komputer kan. Saya simpen dari komputer, saya jadiin satu folder. Karena saya mikir komputer itu pasti bakalan dibuka sama kakak saya, buka sama bapak saya gitu kan. Siapa tahu dia bakalan nemuin dah gitu. Dia bakalan nemuin wasiat saya yang terlalu kreatif itu gitu. Terus udah gitu pas banget ada momen itu saya sendirian di rumah. Ini puncaknya nih yang akhirnya saya melakukan itu adalah pas orang tua saya mama lagi pergi, udah deh sama ibu-ibu sama tetangga, kemana dia ya ngelayap baik. Terus udah gitu kakak saya juga masuk kuliah, papa saya juga belum pulang gitu. Itu benar-benar momen sendiri. Terus udah gitu saya mikir-mikir gimana ya. Ya udah akhirnya saya melakukan itu, tapi dengan tidak melukai diri saya. Itu dengan tidak melukai diri saya. Tapi sebelum itu tuh saya percaya gak sih bang, saya masih inget Tuhan. Saya masih berdoa, saya masih baca parita. Parita itu kalau orang Islam kayak Al-Quran. Saya masih baca itu dulu sambil nangis-nangis di kamar sendirian. Terus udah gitu saya masih berdoa, saya bilang saya capek. Buat apa sih dilanjutin gitu. Kayaknya udah deh, udahin aja gitu. Saya mau bahagia. Saya bilang gitu dalam doa saya. Abis itu saya baru ngelakuin itu. Saya baru ngelakuin itu dengan minum sesuatu. Dan abang percaya, saya nunggu waktu kematian saya sendiri. Sampai nungguin. Karena udah puncak banget gitu. Saya udah capek banget. Saya sampai nungguinnya itu sampai saya tiduran di kamar, di lantai. Saya nungguin. Tapi kok kata saya kok kagak mati-mati ya. Karena saya pikir apa bubusa kayak gitu mulut saya. Kagak bang. Saya bingung kok kagak mati-mati nih. Saya tungguin aja ya. Terus tiba-tiba mungkin inilah ya, apa namanya, titik baliknya saya. Tiba-tiba ada kayak suara, bisa dibilang kayak suara Tuhan lah, suara ilahi gitu. Yang tiba-tiba bilang sama saya, lu salah gitu. Lu salah ini tindakan lu gak bener. Terus baru saya mikir, oh iya ini salah. Langsung saya kabur, lari ke depan. Pas di depan rumah itu ada tetangga rumah, benar-benar sebelah rumah. Dia lagi main sama anaknya masih kecil-kecil. Ada dia, saya langsung minta tolong. Tolongin saya dong tante gitu. Kenapa katanya. Terus saya bilang saya habis minum ini gitu. Terus tetangga itu panik, dia bawa ke rumahnya. Terus kayak gitu nyuruh anaknya beliin susu gitu. Buat, dia manggil saya Cece, buat Cece katanya gitu. Anaknya penanya, kenapa sama Cece katanya gitu. Terus mamanya bilang Cece sakit. Karena nggak mungkin dong dia bilang Cece mau bunuh diri. Nggak mungkin. Jadi dia bilang Cece sakit katanya. Ya udah saya ditolongin sama orang itu, saya muntah lah di situ, keluarin segala sesuatu yang saya minum itu. Terus udah gitu tetangga itu juga telepon mama saya langsung balik.
Terus mama saya paling nangis di situ. Paling nangis. Terus udah gitu ya prosesnya itu kalau mama mah paling nangis lah ya. Namanya ibu kan, masa anaknya begitu. Mak saya juga nggak nyangka karena mak saya kan kayak ya nggak mikir sejauh itulah anaknya bertindak bodoh seperti itu kan, nggak bakalan mikir gitu. Terus kalau papa saya sih cuma bilang karena dia bahasa Indonesia yang masih abracadabrik, jadi cuma bilang bego. Terus kalau kakak saya kayak bego lu ngapain sih lu begitu-gitu, katanya gitu. Terus emang kenapa sampai ngelakuin begitu, dia nanya-nanya. Terus udah gitu saya jelasin lah karena ini. Terus katanya, masa lu cuma karena gitu doang lu ini sih gini pokoknya dia ngomelin saya gitu. Tapi kalau mama sih yang lebih baik nangis. Mama yang lebih banyak nangis, dia yang nemenin saya di kamar. Mama saya yang selalu bilangin, enggak, Evelyn tuh pintar gitu. Ngapain sih Evelyn kayak gitu, nggak usah, jangan begitu gitu. Evelyn tuh pintar, Evelyn harus tunjukin kalau Evelyn tuh pintar gitu. Kalau Evelyn kayak gini kan ya sama aja Evelyn nih bodoh gitu. Oke, dia yang selalu ngingetin saya begitu. Terus lagi mama saya nangis di samping saya kan. Aduh, jadi nangis juga nih. Dia tuh yang nemenin di samping saya, dia nangis. Terus saya jadi kayak makin bersalah gitu, kayak iya gue salah nih gitu. Kasihan mama gue nangis. Terus saya sampai bilang dalam diri saya sendiri, gue nggak boleh bikin mama gue nangis lagi. Saya bilang, kalaupun dia nangis bahagia karena saya. Saya harus bahagiain dia gitu. Makanya orang yang paling saya pengen bahagiain mama saya. Bukannya papa enggak ya, tapi karena mungkin kedekatan saya sama mama itu lebih deket gitu dibandingin sama papa. Jadi saya bilang gitu sama diri saya kayak gak boleh, gue gak boleh gini lagi, ini gue bego gitu, kasihan mama gue gitu. Makanya saya bilang, udah lu gak boleh gini lagi, lu pokoknya setiap ada masalah apapun jangan cara ini lagi yang lu lakuin. Makanya kalau mama gue harus nangis pun dia karena lu bahagiain dia gitu, bukan karena kebodohan lu lagi gitu. Cukup sekali aja. Saya bilang gitu sama diri saya. Terus ya pokoknya mama lah yang terus nguatin saya, karena kan itu kejadian kelas 2 SMP mau kelas 3. Jadi kan masa perjalanannya juga masih panjang dari kelas 3 lagi kan. Untungnya saat itu naik kelas. Alhamdulillah naik kelas ya. Untungnya naik kelas. Untungnya naik kelas. Terus udah gitu di kelas 3 juga masih ada yang ngebully saya gitu. Tapi saya ya udah, saya menyendiri aja lah gitu. Saya menyendiri, terus saya bilang dalam hati saya, udah biarinin gitu. Karena inget kata-kata mama saya gitu, udah biarinin, tunjukin Evan suatu hari nanti bisa sukses gitu. Terus saya jadi inget itu terus gitu, jadi ya udahlah biarinin gitu. Tapi benar-benar masa akhirnya itu benar-benar saya balik lagi bisa memaafkan diri saya, karena dulu itu saya menyalahkan diri sendiri gitu. Yang pertama adalah karena orang tua saya nangis karena saya, itu juga saya merasa bersalah. Terus udah gitu juga sama tindakan saya juga merasa bego lu anjir, ngapa lu kayak gitu sih gitu kan. Terus udah gitu juga saya juga dulu itu jadinya dendam sama orang-orang yang ya berkata seperti sama saya dendam. Dan itu masa akhir balik saya itu setelah saya SMA. Karena SMA itu saya memutuskan untuk udah nggak usah sekolah lagi di sekolah itu. Karena pertama faktor ekonomi. Yang kedua juga saya pikir saya pengen belajar agama saya sendiri. Gitu. Jadi saya pengen belajar agama saya sendiri, agama Buddha. Jadi saya pilih ke sekolah Buddhis. Dan disitulah saya mulai belajar banyak hal. Bagaimana saya akhirnya bisa bangkit, bagaimana saya bisa memaafkan diri saya sendiri, memaafkan gitu. Kalau untuk bangkitnya sendiri itu saya mulai selalu menyadari. Terus awalnya saya selalu menyadari kayak, oh ya udah berarti yang dulu
emang itu udah hal yang nggak enak kan, maksudnya dibully gitu nggak enak dong gitu kan, apa namanya, nyesek banget gitu kan, apalagi yang sampai bawa keluarga, itu nyesek banget buat saya. Jadi saya mulai menyadari, mulai dia terimain gitu, terus udah gitu mulai menerima diri saya sendiri, mulai menerima, oh iya kemarin ini gue salah, berarti gue nggak boleh melakukan hal yang sama lagi gitu, gue harus lebih baik lagi gitu. Terus udah gitu guanya juga harus selalu berbuat baik terus gitu. Bukan berarti dengan berbuat baik apa yang saya lakukan kemarin ini dosanya kehapuskan gitu kan, nggak akan mungkin dong. Secara mau lakukan tindakan bunuh diri itu udah satu hal, kalau di agama saya udah hal yang fatal, pasti di semua agama juga fatal sih ya. Betul. Tapi kalau di agama saya itu kan ada 5 sila, salah satunya itu nggak boleh membunuh makhluk hidup. Diri sendiri kan makhluk hidup. Nah saya udah melanggar tuh, itu udah pasal paling berat gitu kan, yang kalaupun saya misalnya amit-amit hari itu saya mati, ya bukan kebahagiaan saya dapat, tapi saya masuk neraka paling jahanam gitu. Terus udah gitu saya mulai menyadari, oh iya itu salah, walaupun gue tetap berbuat baik terus, tetap one day itu akan gue pertanggungjawabkan. Dan saya udah mempersiapkan diri saya gitu loh, one day ketika harus saya karma buruk itu berbuah dalam hidup saya harus terima. Seberat apapun yang akan saya jalani dalam hidup ini, saya harus terima. Itu sebuah buah karma saya gitu. Jadi saya udah menyadari itu. Terus selanjutnya itu saya mulai namanya kayak memaafkan. Dan memaafkan itu susah banget. Susahnya minta ampun. Kalau saya itu kan lebih bawa hal ini ke dalam doa. Saya jadi selalu berdoa, selalu bilang lah gitu, saya mau maafkan orang ini. Bahkan saya sebutin nama lengkapnya, ada tuh saya sebutin nama lengkapnya satu-satu. Saya bilang saya mau maafin orang ini. Emang sih bang ya, kalau di mulut mah gampang bilang maaf ya, maafin ya, gue maafin lu, itu gampang. Padahal mah bang hati mah susah, kayak ngeruwet tetep hati mah waktu itu. Susah banget bang, kayak saya walaupun udah berdoa nih ya, kan pertama saya berdoa, saya selalu pokoknya dalam doa saya bilang, saya mau maafkan orang ini, semoga orang ini berbahagia, keluarganya berbahagia. Awalnya itu kayak bertentangan banget, kayak apa ada yang nyangkut gitu di hati, bagaimana dah gitu ya. Terus udah gitu, aduh gimana ya, ya udahlah saya harus coba lagi gitu, karena justru sumber nggak kebahagiaan saya adalah kalau saya menyimpan dendam. Itu yang saya percaya begitu, karena dendam kan ya bikin hati kita ngeruwet, pikiran kita ngeruwet kan bang ya. Jadi saya mikir, oke, gue harus maafkan gitu. Jadi walaupun seberat apapun, ya udah saya harus coba maafin orang-orang ini gitu. Walaupun dia udah ngebully saya dengan kata-kata yang nyakitin banget, bahkan sampai ke orang tua saya harus maafin gitu. Jadi saya coba terus berdoa. Pertama, kedua masih ngeruwet banget nih. Masih susah gitu kan. Terus udah gitu ketiga, keempat, mulai seterusnya itu mulai terbiasa gitu. Mulai terbiasa. Ketika itu juga misal ada teman saya ada yang lagi berbahagia nih, misalkan waktu itu dia keterima di UI, misalkan kan sekolahan yang mantep tuh ya. Terus saya ngucapin congrats gitu. Saya cerita ke mama saya masih marah. Mama saya masih, ngapain sih lu ngucapin, dulu aja dia begitu malu. Dia aja begitu, apa nginjek lu gini. Terus saya coba diem, ya cuma dalam hati, aduh gue mau bahagia. Gitu. Kalau gue begitu terus nggak akan bahagia hidup gue gitu, ngeruwet terus gitu. Jadi yaudah pakai bodo amat, mak gue ngomong apa bodo amat gitu, yang nanti kan gue yang jalanin gitu kan. Jadi bodo amat gitu, tetap kita ucapin. Terus udah gitu juga pernah ada salah satunya ini ketemu sama saya sekolah, waktu reunian sekolah gitu. Sebenarnya bukan reunian juga sih, cuma kumpul-kumpul lah teman-teman SD. Ini kan dulu dia SD sama saya, sampai sama saya juga. Dia yang ngomong itu loh bang, yang ngebully saya di depan satu kelas. Nah saya ketemu sama dia. Ya udah kita ngobrol biasa gitu. Terus dalam hati
saya bilang gini, saya sebutlah namanya gitu kan ya, si Anu dah gitu, siapa dah. Iya gue udah maafin lu dan mati saya gitu ya. Makasih ya lu udah begitu sama gue waktu itu, buat gue seperti hari ini. Saya bilang gitu. Tapi saya dalam hati kan kagak mungkin ya gini, bang makasih ya bang gitu kan kagak. Iya. Gue kagak mungkin ya lah, dia aja mungkin lupa dia ngomong apa sama saya kan. Jadi ya udah saya dalam hati aja saya bilang gitu, ya gue udah maafin lu gitu. Saya bilang makasih juga sama dia, karena kata-kata dia bikin saya seperti hari ini gitu. Karena emang sih bang, kalau kita kalau terus dalam pikiran negatif terus, hal yang negatif kita pikir negatif, ya kagak ada habis ya bang. Betul. Jadi saya kayak mikir, ya udah hal yang negatif dulu yang pernah saya alamin, saya harus pikir ke hal yang positifnya. Positifnya apa? Saya pernah dibully dulu. Jadi saya mikir sekarang, oh saya harus sukses gitu. Ya walaupun sekarang belum sukses sih bang ya, masih proses. Amin. Saya mau jujur aja dah. Gitu kan. Ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, Kak Evelyn ya. Sekarang mungkin Kak Evelyn merasa dirinya belum sukses. Tapi suatu saat kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba Kak Evelyn setelah keluar dari podcast ini setahun kemudian Kak Evelyn datang lagi, udah kesini pakai helikopter. Amin. Buset udah pakai helikopter. Kita nggak ada yang tahu. Akhirnya di mana? Kaki disautin. Udah saya siapin di atas helipad di dak atas itu. Aman udah. Sama tower. Oh toren. Toren. Eteng lama kali gimana kita. Pokoknya saya selalu berpikir gitu, hal yang negatif saya pikir ada hal positifnya gitu. Jadi saya selalu mikir kayak, oh ya udah yang dulu itu nggak mengenakan buat saya, berarti saya harus apa nih supaya saya menunjukkan kepada mereka itu ya orang bodoh itu bisa sukses loh gitu. Jadi saya ya udah menjalani kehidupan saya seperti biasa. Terus kalau sekarang ya mulai aktif di TikTok lah gitu. Ya walaupun TikToknya kagak rame sih bang. Iya, siapa tahu teman-teman ini mau follow TikToknya Evelyn YU. Evelyn YU. EF ya. Iya nggak, tulisan ada 2 TikTok sih, saya juga lupa. Evelyn YU lah. Nanti ya pokoknya tulis aja deh bang. Oh oke. Ingat dah. Nah pokoknya begitu tuh. Jadi saya mikir harus sukses gitu. Pokoknya mereka itu luar biasa sih, cerita pengalaman SMP saya bikin saya jadi hari ini. Kalau nggak ada begitu, saya mungkin nggak punya impian ini, nggak punya impian itu. Saya mungkin ya kayak anak-anak, karena banyak bang anak-anak seumuran saya itu nggak punya mimpi. Anak-anak seumuran saya udah jalanin aja gitu. Tapi dia nggak punya pemikiran dia harus apa, dia harus bagaimana ngejalanin hidup, ya kagak ada bang. Banyak saya teman-teman saya tuh yang saya tanya, ya udah biarin aja, gue mah jalanin aja gitu. Kalau saya kagak begitu, saya udah memprepare, oh saya harus begini. Saya bahkan setiap tahun punya goals, itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya punya dream board sendiri, karena itulah kalau saya bisa mencapai itu, saya sukses. Gitu, itu salah satunya kan. Hal-hal yang kecil-kecil, ada hal-hal besar juga yang kalau bisa saya capai itu saya sukses. Gitu. Oke. Ya, memang ya biasanya orang yang dulunya di korban pembulian seperti halnya dengan saya. Kak Evelyn pernah nonton podcast saya yang saya jadi korban bully? Ada sebelum video yang keberapa ya, setelah ini itu saya angkat juga. Kebetulan kameramen editor saya dia yang jadi host, saya jadi yang narasumbernya. Nah di situ saya juga jadi korban bully kan waktu saya SMA. Tapi karena saya bedanya cowok sama cewek, kalau kita jadi korban bully itu emang beda mungkin ya. Kalau cowok, kalau dulu saya lawan, saya benar-benar pukul sekuat tenaga sampai bonyok, dan saya dikeroyok, dan lengkapnya nonton deh di podcast saya yang saya jadi korban bully itu. Nah di situ rata-rata menjadikan kita itu lebih kuat gitu Kak. Orang yang dulunya pernah jadi korban bully itu besarnya nanti jadi tumbuh lebih kuat karena dia termotivasi dengan
dia dulu pernah direndahin sama orang. Iya, benar. Pokoknya gue harus sukses dan gue nggak bisa balas dengan kekuatan, tapi gue bisa balas dengan derajat. Bener. Gitu. Kalau saya ya, gue bakal buktikan kalau gue akan sukses. Gitu sih. Iya. Kalau saya membalasnya dulu ya. Memang waktu itu hajar-hajaran. Tapi mungkin kalau saya cewek kali Iya, Bang ya, lebih karena ke pendem, lebih ke hati. Iya. gitu. Jadi lebih nyelekit gitu. Itu bahaya ya, apa namanya, yang penonton mungkin ada teman-teman yang punya anak dan anaknya masih sekolah, itu tetap kita ajarkan untuk tidak selalu membuli seseorang, membuli teman atau yang lainnya, karena itu perbuatan yang nggak benar. Benar-benar saya suka kesel, suka apa ya, kalau ngelihat ada korban pembulian gitu, rasanya greget gitu. Jadi tolong ditekankan lagi atau dinasihati lagi gitu, sekolah yang benar, jangan jadi pembuli. Kan masalahnya juga kalau orang yang dibully nih Bang, kan itu beda-beda ya, apa namanya, ada yang kuat, ada yang mentalnya Hello Kitty gitu. Kayak Ya, saya kan mental Hello betul. Kitty nih, jadi ya cuma bisa mendem dan nangis. Kalau yang kuat mungkin kayak ya abang, contohnya abang bales hajar lagi Ya. gitu kan. Kalau saya yang mental Hello Kitty udah cuma diem aja, meneng. Diem terus udah gitu mendem gitu doang bisanya, nggak bisa yang ngebales. Mau ngebales juga kayak aduh, gue kan kayak merasa minder gitu, merasa minoritas. minoritas karena otaknya gitu Bang. Yang lainnya mah yang bully saya kan otaknya pinter-pinter ya, pada ranking lama, saya mah rankingnya 3 ke bawah apa gimana Bang. Tapi Kak Evelyn dulu waktu mau bundir itu minumnya nggak salah minum. Saya curiganya Kak Evelyn tuh minum Sprite loh. Lah kagak Cola lah gitu. enak minum Sprite sama cola mah Bang. Kagak, ini mah kita mah mau bocorin ini mah boleh kagak bocorin. BG. Yang Bukan. biru, HT. Bukan. Apaan? Buat cucian dah pokoknya. Oh, ini apa namanya? Kayak Deterjen. rinso, kayak buat cuci lantai Oh, iya. Lo mungkin kagak mempan kali. Oh iya, dosisnya kurang tinggi. kurang tinggi bener Bang. Iya tuh romannya begitu. Kurang, nggak sebungkus. Iya. Mungkin udah ini ya kali udah. Orang dikit kita juga kita kayaknya romannya mah Bang ya, kayak masih ini, kayak udah muncak nih, tapi kalau minum itu yang jiper juga gitu. Ngeper juga gitu kali ya, emang minumnya dikit lah kagak bereaksi. Wah, Tapi ya alhamdulillah, berarti kan masih kasih kesempatan hidup. Makanya ketemu Bang Ale di mari. Iya. Biasanya nonton doang di rumah. benar. Nanti ketemu lagi udah bawa helikopter. Amin. Helikopter taruh di mana? Helikopter bener apa helikopter yang kecil ini Bang? Mainan. Suatu kebanggaan buat saya kalau bintang tamu saya sebelumnya ini dan setahun atau 5 tahun kemudian ke sini udah bawa gitu buat podcast lagi. Bang Ale, ini gue yang sekarang. Gitu. Amin. Gue mau tunjukkan, bukan kita pamer harta ya, Iya. tapi gue mau tunjukkan buat orang-orang yang pernah menjahati saya balas dengan ini. Iya. Kesuksesan. Harus Bang. Demi Gitu. masa depan cerah gemilang Bang. Amin. Saya punya moto begitu Bang, harus punya masa depan cerah gemilang. Kan namanya hidup kadang ya begitu dah Bang ya. Kadang susah, kadang kita juga capek gitu ya, tapi aduh, demi masa depan cerah gemilang. Ayo gitu. Oke, nggak kerasa Kak Evelyn ini waktunya udah hampir 1 jam kita. Nggak kerasa kan? Kagak Karena keras ceritanya- ngelawak mulu gitu. Ini sebenarnya ceritanya sedih, tapi karena pembawaan dari Kak Evelyn-nya ini toto banget. Jadi saya tadi sempat udah ikut suasana ya, terbawa arus, pengen ikutan sedih juga. Tapi setelah itu kok gak jadi sedih lagi ya. Sedihnya cuma sedikit. Aduh. Iya, Kan tapi hidup itu untung nggak boleh sedih-sedih, Bang. Mamanya wanita yang termasuk wanita hebat ya, kuat ya, buat menjalani hidup dan membesarkan anak-anaknya yang pasti kedua orang tuanya gitu ya Kak ya. Ya hampir sama sih Kak Evelyn, nonton deh nanti podcast saya yang itu. Kita sebenarnya hidupnya hampir sama sih ya.
dalam 11-12. 11-12. Jangan-jangan Kak Evelyn ini mukanya sama matanya ya sama saya ya. Apa bang? Jangan-jangan adik saya ya loh. Waduh, ada yang ketuker. Iya, dulu di rumah sakit kali ini ketuker jangan-jangan. Iya. Lah bang, abang lahir tahun berapa, saya tahun berapa bang? Jauh bener. Lah jauh bener bang. Coba tanya sama penonton, mirip kan matanya? Mirip kagak? Iyalah. Jangan bilang kagak ngapa ya. Bilang kagak, komen kagak. Nanti disangka adiknya saya. Oke, Kak Evelyn, terakhir Kak Evelyn. Nah selanjutnya, ini mungkin agak sedikit menyentuh Kak Evelyn ya. Aduh, Di apa sini nih kan, bang? apa yang Kak Evelyn lakukan ke Mama, mumpung Mama ada di sini nih, sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang pernah Kak Evelyn lakukan dulu. Karena Mama pun kaget kan ya, mungkin Mama baru tahu sekarang gitu, dan gak nyangka gitu bahwa dulu Kak Evelyn ini ingin mengakhiri hidup seperti itu gitu. Pastinya pengen minta maaf sih. Oke. Karena dulu terlalu bodoh, pikirannya terlalu pendek, gak mikirin orang tua. Jadi gimana ya, orang tua juga sebenarnya kena imbas waktu itu. Oke. Orang tua kena imbas karena tetangga ngomong kayak, mungkin dulu makannya ayam, sekarang makannya tahu tempe doang kali Ci, jadi anaknya begitu katanya. Jadi orang tua juga kena imbas kan. Jadi ya saya, mumpung emak saya ada di sini, saya pengen ngomong ya maaf, anaknya terlalu blow on waktu itu. Tapi sekarang Evelyn mau bahagiain Mama. Oke. Harus bahagiain Mama. Bukannya Papa enggak gitu, Papa juga sama. Tapi karena kedekatan saya sama Mama, ya Mama orang yang pertama yang pengen saya bahagiain. Jadi kenapa sampai sekarang saya nggak pacaran? Salah satunya itu Mama saya. Saya pengen bahagiain dia. Oke, saya kerja cari uang ya buat Mama saya. Saya mau bahagiain dia karena saya merasa bersalah. Waktu itu terlalu bego, gak mikirin Mama gitu, gak mikirin Papa, gak mikirin keluarga. Karena ego saya sendiri, ya saya jadi ngelakuin itu. Jadi itulah yang pengen saya bilang ke Mama, maaf, saya pernah ngecewain, tapi saya gak bakal ngecewain lagi. Maaf, saya pernah buat Mama nangis. Saya akan balas air mata Mama dengan kebahagiaan. Saya bakal bikin Mama saya bahagia. Saya bakal kerja, nyari duit buat Mama saya, buat nyenengin Mama. Mama mau kemana ayo gitu. Walaupun dia nyari duit memang susah ya bang, tapi saya percaya bang, kalau buat orang tua ada aja rezekinya. Pasti. Rezeki gak bakalan habis buat saya, karena buat Mama saya, bahagia Mama saya, Papa saya. Pasti. Aduh, jadi nangis. Karena jujur selama ini saya belum pernah bilang maaf sama Mama saya. Udah bertahun-tahun saya kejadian itu belum pernah sekalipun saya ngucapin maaf sama Mama saya, Papa saya, kakak saya, orang-orang yang jadi kena imbas karena saya. Oke, Bu Yanti, mungkin Bu Yanti mau peluk Evelyn. Ya, Evelyn udah sungguh-sungguh dia nggak bakal mengulangi lagi. Nggak apa-apa, peluk dari belakang juga nggak apa-apa. Nah, baik, dua-duanya anak saya baik-baik, tapi emang perhatiannya. ini anak saya yang paling utama kan, kita punya anak yang mau mengerti keadaan orang tua. Itulah berkah utama saya. Ini anak-anak saya semuanya baik. Maka itu saya selalu berdoa anak saya biar hidupnya jangan Oke. sekolah yang saya juga bisa ngasih. Evelyn, mama juga minta maaf jadi Evelyn. Peluk dong mamanya peluk dong. Tapi Evelyn percaya, mama selalu berdoa Evelyn pasti bahagia. Aduh, Ya, amin. Evelyn anak yang baik. Ya. Amin. Evelyn juga bilang
pintar, bukan anak bodoh lagi yang dulu dibully, bukan ya. Evelyn harus yakin dan percaya ya. Oke. Ya. Yang kuat, salut ya sama ketegaran ibu sama Evelyn gitu. Kedekatannya yang luar biasa sebagai ibu dan anak. Salut ya. Ini jarang terjadi loh. Banyak orang yang nggak cuek dengan ibunya gitu. Banyak yang seperti itu, nggak dekat gitu. Tapi ini luar biasa yang saya lihat. Ya semoga terus kayak gitu ya Evelyn, bahagiain mama, papa Ya, harus. pastinya harus, apalagi di sini kan kakaknya sudah menikah, Iya. otomatis Evelyn yang menggantikan kedudukan seorang kakaknya ini untuk memperhatikan ibunya dan bapaknya. Pasti mah harus. Oke, Evelyn ya. Oke, teman-teman semua penonton setia Ale Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker, itulah tadi obrolan segmen Cuble, curhat dong Bang Ale bareng narasumber saya Kak Evelyn. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video kami. Dan buat kalian juga yang punya pengalaman menarik dan unik, silakan teman-teman menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Evelyn, terima Ya, kasih makasih, Bang. Kak Evelyn. Wah, seru banget nih obrolannya. terus. Iya, ini lawak sedih. Komedi sedih ya. Komedi sedih ya. Ada horor komedi, ada komedi sedih. Sampai jumpa.